Palasi. Oke, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi orang Minang, kepercayaan pada palasi atau hantu palasi sama dengan kepercayaan leak bagi masyarakat Bali atau kuyang bagi orang Kalimantan. Hantu palasi ini memang sudah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ilmu hitam palasi merupakan warisan turun-temurun masyarakat Minang yang ada sejak zaman dahulu. Konon, mereka yang menganut ilmu ini biasanya akan membentuk suatu komunitas tersendiri di dalam masyarakat. Mereka dulu sangat dikucilkan oleh warga sekitarnya. Konon, di zaman dahulu kala mereka hanya bisa menikah dengan sesama keturunan palasi. Tapi di zaman sekarang ini, masyarakat sudah bisa menerima keberadaan mereka. Di samping itu, keberadaan mereka juga sulit untuk dikenali. Menurut cerita, ilmu palasi bisa bersifat turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang palasi, maka anaknya pun akan menjadi palasi. Ilmu ini diwariskan kepada keturunannya hingga keturunan ke-7, tetapi tidak kepada keturunan ke-8. Palasi sendiri di ranah Minang dikenal dengan palasi kuduang. Kuduang dalam bahasa Indonesia artinya terpotong ataupun buntung. Ciri khas dari palasi ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Biasanya palasi ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu, terutama yang memiliki balita. Karena makanan palasi adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur. Ada palasi yang memakan bayi dalam kandungan, sehingga menurut mitosnya bayi yang lahir tersebut tanpa ubun-ubun atau ubun-ubunnya cekung hingga mati dalam kandungan. Kemudian ada juga palasi yang memakan bayi yang masih rapuh, sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan yang berakhir meninggal dunia. Konon, ada juga yang memakan mayat bayi atau balita yang baru meninggal. Konon, badannya berjalan mencari makan, sementara kepalanya melayang-layang mencari mangsanya. Wujud palasi sangat mengerikan hingga sebagian besar orang menganggapnya sebagai hantu. Penangkal palasi biasanya menggunakan jimat yang berisi kunyit, cengkeh merica hitam, bawang putih, buah pala, dan pinang sinawi. Penangkal lainnya jika bertemu orang yang memiliki ciri-ciri mendalam ilmu palasi, jangan lari atau menghindar, tapi mendekat lalu berbisik, "Ini anakmu," dan "Ini cucumu." Bisikan tersebut biasanya membuat palasi tidak akan mengincar bayi atau balita tersebut. Beradaan cerita horor ini masih menjadi perdebatan. Namun, percaya atau tidak, kemunculan cerita seram tentang hantu palasi terus bermunculan. Terlepas dari ada atau tidaknya palasi tersebut, seharusnya kita bisa mawas diri dan selalu berhati-hati, serta kita selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi kita semua.